Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran IPS tema 2, subtema 1. Sebelumnya, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, coba pasti kalian tahu, untuk memenuhi kebutuhan manusia, biasanya orang atau manusia melakukan apa? Betul sekali. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan usaha ekonomi atau bekerja. Manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam pembelajaran ini, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis usaha ekonomi. Selanjutnya, silakan disimak pembelajaran hari ini. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Manusia melakukan berbagai jenis usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai jenis usaha ekonomi yang terdapat di sekeliling kita. Apa sajakah itu? Perhatikan uraian berikut ini. Jenis-jenis usaha ekonomi antara lain, yang pertama adalah bidang usaha pertanian, bidang usaha perindustrian, bidang usaha perdagangan, bidang usaha pertambangan, bidang usaha kehutanan, bidang usaha jasa, dan bidang usaha pariwisata. Kita bahas satu persatu. Bidang usaha pertanian atau disebut juga agraris meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Usaha pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara agraris. Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, singkong, kacang, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Usaha perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman berumur panjang. Tanaman musiman contohnya tembakau, tebu, dan rosella. Tanaman berumur panjang seperti karet, kopi, kelapa sawit, coklat, cengkeh, cendana, lada, kayu putih, dan teh. Perkebunan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan dan biasanya ditujukan untuk tujuan ekspor. Sedangkan perkebunan rakyat biasanya dikelola oleh rakyat dan membutuhkan biaya yang lebih kecil dan peralatan pertanian yang lebih sederhana. Usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar misalnya ikan yang dipelihara adalah lele, gurame, nila, dan lain-lain. Dan perikanan air payau yang dipelihara misalnya bandeng. Perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Usaha peternakan. Peternakan adalah usaha membudidayakan hewan ternak. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, peternakan hewan besar. Hewan yang dipelihara misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Contoh hewannya adalah domba, kambing, kelinci, babi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah peternakan unggas, ayam, itik, angsa, burung, dan lain-lain. Bidang usaha perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi.
Usaha industri terdiri dari industri kecil atau industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga disebut juga home industry. Hanya dilakukan oleh sedikit orang, modalnya kecil dan bisa dikerjakan menggunakan tangan atau manual. Contohnya kerajinan anyaman, gerabah, dan masih banyak lagi. Industri besar dilakukan oleh pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan peralatan modern. Contohnya usaha industri alat elektronik dan makanan. Bidang usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Usaha perdagangan dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang besar disebut juga grosir. Pedagang besar menjual barang dalam jumlah banyak yang biasanya diperoleh dari pabrik dan dijual kepada pedagang kecil. Pedagang kecil menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli atau konsumen. Selain perdagangan antar pedagang dalam satu negara, ada juga perdagangan antar negara yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Bidang usaha pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral atau barang tambang biasanya terdapat di dalam bumi, sehingga untuk mendapatkannya melalui proses penggalian atau pengeboran. Barang tambang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan tambang mineral logam. Contohnya timah, boksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Dan bahan tambang bukan logam atau non-logam. Contohnya belerang, keramik, gips, dan marmer. Bahan tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Selanjutnya bidang usaha kehutanan. Usaha bidang kehutanan yaitu kegiatan memanfaatkan hasil hutan secara langsung. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Dalam memanfaatkan hasil-hasil hutan ini, tentu saja kita harus memperhatikan kelestarian hutan. Seperti anak-anak ketahui bahwa hutan ini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Antara lain, untuk tempat tinggal hewan, kemudian mencegah banjir, kemudian juga menjaga persediaan air bumi, dan juga tentu saja sebagai penghasil utama oksigen di bumi. Yang usaha selanjutnya adalah bidang usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk barang atau mendapatkan keuntungan. Contoh usaha di bidang jasa antara lain sopir, dokter, guru, polisi, pilot, bengkel, salon, pegawai kantor, sewaan mobil, dan masih banyak contoh lainnya. Yang terakhir, bidang usaha pariwisata. Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan cara memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas. Usaha-usaha dalam bidang pariwisata antara lain pemandu wisata, usaha penginapan, penyewaan transportasi, menjual barang souvenir atau cenderamata, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian bisa memahami materi yang Guru sampaikan? Bu Guru berharap kalian bisa memahami apa yang Guru sampaikan tadi dengan baik. Demikian tadi materi pembelajaran IPS hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang tidak pas yang Guru sampaikan. Lain kali kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Pesan Bu Guru, tugas hari ini selesaikan hari ini. Dan jangan lupa tetap prokes. Jangan lupa pula laksanakan tadarus, sholat wajib 5 waktu berjamaah dengan baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.